Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sapul Alam dengan NIM 11930600076 dari jurusan Hukum Pidana Islam semester 5 kelas B. Pada mata kuliah Politik Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI dan Bapak Lutfi Fahrulizal SSI MH. Di sini saya akan menguraikan kembali materi-materi di mana judul pembahasannya itu dari materi pertemuan ke-9 sampai pertemuan terakhir ataupun kelompok 1 sampai kelompok 7. Di mana untuk materi yang pertama yaitu menjelaskan tentang politik hukum Islam di era Orde Lama, yang kedua yaitu politik hukum Islam di era Orde Baru, yang ketiga yaitu politik hukum Islam di era Reformasi, dan yang keempat yaitu politik hukum Islam pasca Reformasi, yang kelima politik hukum Islam di bidang perkawinan, yang keenam yaitu politik hukum Islam di bidang ekonomi, yang ketujuh yaitu politik hukum Islam di bidang pengelolaan zakat. Untuk materi yang pertama yaitu politik hukum Islam di era Orde Lama. Nah, yang mana pada masa era Orde Lama ini pemegang eksistensi kekuasaan itu dipegang oleh kaum nasionalis dan juga kaum komunis, yang mana sedangkan kaum muslim itu tidak sebebas mereka dalam memperjuangkan hukum Islam. Nah, kemudian kaum muslim menerima Manipul Soekarno bersama-sama dengan PKI dan juga PNI menyusun komposisi DPR gotong royong yang berjiwa nasionalis, agamis, dan juga komunis atau disebut juga dengan Nasakom. Nah, pada masa era Orde Lama ini dibentuk juga pembentukan Kementerian Agama. Nah, sebenarnya usulan untuk pembentukan Kementerian Agama ini sudah terjadi cukup lama, namun mendapat berbagai penolakan. Namun pada akhirnya pada sidang pleno KNIP yang diusulkan kembali pembentukan Kementerian Agama yang diusulkan kepada BP KNIP dari Partai Masyumi, yaitu Muhammad Nasir, Dr. Muadi, Dr. Marzuki Mahdi, dan Muhammad Kartosoedarno. Nah, secara aklamasi sidang KNIP ini menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama, dan pada akhirnya dibentuklah pada tanggal 3 Januari 1946 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan mengadakan Kementerian Agama, dan pada akhirnya Kementerian Agama ini diadakan dan eksistensinya ada sampai saat ini. Nah, lalu pada masa Orde Lama ini perihal masalah pengelolaan pengadilan agama. Nah, pada pasca kemerdekaan, keberadaan peradilan agama ini mulai diakui eksistensinya dan peranannya dari tatanan hukum di Indonesia. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan kebijakan politik pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Nah, pada tanggal 31 Oktober secara resmi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman secara resmi disahkan. Nah, kemudian undang-undang ini disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman, di mana undang-undang ini merupakan undang-undang organik sehingga dibutuhkan adanya undang-undang lain sebagai peraturan pelaksananya. Nah, pada masa Orde Lama ini juga ada undang-undang perihal pencatatan nikah, talak, dan juga rujuk. Nah, rancangan tersebut terdapat di dalam bagian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Kemudian ada juga undang-undang tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Nah, undang-undang yang mengatur mengenai penyalahgunaan dan penodaan agama pada masa Orde Lama yaitu Undang-Undang Nomor 1
PNPS tahun 1965 yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 1965, di mana salah satunya di dalam pasal 1 mengenai larangan menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama di Indonesia, maupun mengenai dilakukannya kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai keagamaan itu, serta penyimpangan pokok-pokok ajaran agama tersebut. Dan kemudian di dalam pasal 3 itu dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi yang melanggar, yaitu hukuman 5 tahun penjara. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS ini terdapat perlindungan bagi kehidupan beragama terhadap kejahatan bagi orang-orang yang memang menistakan agama. Nah, implikasi ini terdapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu pembatasan seseorang dengan ajaran agamanya. Yang kedua yaitu kerukunan agama yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, agama dianut sebagai ataupun dijadikan standar untuk ketakwaan dan kepercayaan yang ada. Yang keempat, agama atau kepercayaan tersebut tersendikan atau terdapat pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu politik hukum Islam di era Orde Baru. Nah, setelah kekuasaan Orde Lama yang kurang lebih berkuasa selama 20 tahun, itu kemudian lahirlah Orde Baru di penghujung tahun 1960-an yang menumbuhkan harapan baru akan perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Nah, politik hukum di Indonesia dalam artian Islam sebagai agama yang berusaha memperjuangkan agar nilai-nilai ajarannya diterapkan dalam hukum positif. Nah, di mana pada sejarahnya hukum Islam di Indonesia itu selalu mengarah kepada hukum sebagai produk politik dalam arti yang negatif, dan dinamika politik hukum Islam banyak mengalami pasang surut yang bergantung pada keharmonisan hubungan Islam dan juga pemerintahan Orde Baru. Nah, di sini Abdul Aziz Toba menyatakan bahwa ada 3 jenis hubungan yang pernah dialami oleh umat Islam dengan pemerintah Orde Baru. Yang pertama yaitu periode antagonistik, yang kedua resiprosikal kritis, yang ketiga yaitu periode akomodatif. Nah, pada periode antagonistik ini yang menandai dimulainya penolakan hubungan antara umat Islam dan juga rezim Orde Baru, di mana pada masa ini umat Islam dengan Orde Baru itu tidak mempunyai hubungan yang harmonis. Lalu pada masa yang kedua yaitu pergeseran mulai beralih kepada hubungan yang bersifat legalistik formal, dan dari arah kubu pemerintah itu sudah ada komunikasi kepada umat Islam. Lalu hasilnya adalah pada periode yang ketiga yaitu umat Islam lebih bersifat akomodatif terhadap asas tunggal yang disodorkan oleh pemerintah Orde Lama. Sehingga pada masa yang ketiga ini hubungan Islam dengan pemerintah Orde Baru itu bersifat lebih harmonis. Nah, yang mana pada pemerintahan Orde Baru ini terdapat sebuah pembaharuan politik hukum Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu politik hukum Orde Baru mewujudkan unifikasi hukum nasional dengan menempuh beberapa strategi pembaharuan hukum, antara lain diantaranya yang pertama yaitu dengan kebijakan administrasi, yang kedua dengan aturan tambahan, yang ketiga dengan cara talfik, yang keempat yaitu dengan cara reinterpretasi dan juga mereformulasi. Nah, sebenarnya banyak pengamat politik dari dalam negeri maupun dari luar negeri telah mengidentifikasi indikator dalam model konfigurasi politik rezim Orde Baru ini. Nah, pada gilirannya berpengaruh kuat kepada sistem hukum dan politik di Indonesia. Yang pertama yaitu Bumstead dan juga atau disebut dan negara pasca kolonial. Yang kedua yaitu politik birokrasi. Yang ketiga patrimonialisme Jawa. Yang keempat yaitu rezim otoriter birokrat. Yang kelima yaitu paham integralistik. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang politik hukum Islam di era reformasi, yang mana pada masa era reformasi ini terdapat sebuah perubahan yang sangat signifikan di dalam berbagai sektor, baik itu politik, ekonomi, maupun di dalam bidang hukum. Nah, di mana pada reformasi ini
terdapat beberapa produk-produk yang dihasilkan, yang mana pertama yaitu perbankan Islam. Nah, sebelum perbankan Islam diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, namun seiring dengan berkembangnya ekonomi politik di Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dengan adanya undang-undang ini, keberadaan bank syariah itu diatur secara rinci dan posisinya sejajar dengan bank konvensional. Nah, kemudian kedua yaitu penyelenggaraan ibadah haji. Nah, sejak era reformasi digerakkan, terdapat undang-undang yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 yang dibentuk dengan pengantar kebutuhan masyarakat, diperlukannya kebijakan hukum yang kuat dalam rangka menjamin serta perlindungan kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian dalam bidang pengelolaan zakat pada era reformasi ini, mengenai pengelolaan zakat sudah memiliki peraturan, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Nah, yang keempat yaitu otonomi syariah di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Nanggro Aceh Darussalam. Untuk materi yang keempat, yaitu tentang politik hukum Islam pasca reformasi. Nah, pada pasca reformasi ini, dinamika ataupun perkembangan gerakan politik Islam, baik itu dari kelompok Islamis arus utama maupun dari arus militan, itu berlangsung amat sangat pesat. Nah, pasca dibukanya kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berorganisasi. Nah, di sini ada yang namanya Islam politik dan ada yang namanya Islam kultural. Nah, Islam politik merupakan agama itu dijadikan sebagai pijakan tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, secara formal legalistik menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Adapun Islam kultural yaitu memiliki orientasi kepada aspek-aspek kemasyarakatan dan kultur tanpa melalui politik. Nah, pada masa era reformasi, Islam politik mengalami kesulitan untuk mendapatkan peran Islam di dalam kehidupan politik di Indonesia, dikarenakan faktor ketidakmampuan untuk menyesuaikan perkembangan politik, cara pandang umat Islam di Indonesia. Nah, sedangkan pada masa pasca era reformasi ini membuka kesempatan pada ideologi-ideologi Islam transnasional yang melakukan pergerakan untuk perubahan tatanan di ideologi Pancasila. Nah, adapun pro kontra pendirian partai politik di kalangan umat Islam, karena pada masa pasca reformasi ini banyak sekali golongan ataupun umat Islam yang ingin mendirikan partai politik. Karena pada masa itu kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, dan demokrasi itu dibuka selebar-lebarnya. Nah, di sini umat Islam terjadi sebuah pro kontra, di mana keberadaan partai politik Islam ini akan menimbulkan beberapa pengaruh, baik positif maupun pengaruh negatif. Nah, adapun pengaruh positifnya adalah rakyat akan semakin terbuka menyalurkan aspirasi politiknya tanpa intimidasi. Nah, yang kedua yaitu proses politik akan lebih terbuka dan transparan. Umat Islam akan diuntungkan karena ada partai politik yang memperhatikan perjuangan aspirasinya. Nah, sedangkan pengaruh negatifnya itu keterbukaan bila berkembang menjadi anarki akan menghancurkan jalannya reformasi dan nilai toleransi antar umat beragama. Yang kedua yaitu keragaman pandangan politik hukum Islam, partai politik hukum Islam yang menyebabkan berbedanya argumentasi ataupun sudut pandang perilaku masing-masing di antara partai politik itu. Yang ketiga yaitu kecurigaan ideologis kelompok. Nah, adapun dinamika yang terjadi pasca reformasi ini menurut John L. Esposito dan John Oval sebagai pilihan gerakan kebangkitan Islam pada masa pasca reformasi ini, yang pertama oposisi revolusioner terhadap sistem politik yang ada. Yang kedua, oposisi yang diakui atau bekerja sama dengan
berbagai sistem politik yang ada. Yang ketiga itu partisipasi aktif dalam pemerintahan melalui aliansi ataupun koalisi dengan kekuatan politik lainnya. Nah, yang keempat yaitu kekuatan kontrol dalam sistem politik yang ada. Nah, pada masa pasca reformasi ini terjadi sebuah rekonstruksi hukum Islam di mana diantaranya itu perihal masalah perkawinan, kewarisan, perwakapan, penyelenggaraan ibadah haji, dan juga pengeluaran zakat, yang mana di dalam hukum positif bersumber dari hukum Islam gitu. Tapi ini bersifat parsial. Nah, perkembangan hukum Islam pasca reformasi ini teraktualisasi dan wilayah cakupannya ini meluas. Nah, hal ini dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Lalu kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang mengatur wilayahnya sendiri termasuk di dalam bidang hukum. Nah, sejarah dinamika politik hukum Islam di Indonesia terdapat beberapa catatan pada masa pasca reformasi ini. Dari sisi kontekstual Islam, dari aspek materi ruang lingkup Islam, dan dari aspek pemberlakuan secara lokalistik. Untuk materi yang kelima, yaitu tentang politik hukum Islam di bidang perkawinan. Nah, sejarah dan dinamika legislasi undang-undang perkawinan di Indonesia ini terbagi ke dalam 4 masa. Yang pertama yaitu masa kerajaan Islam di Indonesia, masa penjajahan di Indonesia, masa awal kemerdekaan, dan juga masa menjelang kelahiran undang-undang perkawinan ini. Nah, hukum Islam ataupun hukum perkawinan Islam ini sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 di Indonesia berlaku berbagai macam peraturan hukum. Di mana salah satunya yaitu ISR, yaitu Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda, di mana dalam pasal 163 itu membedakan golongan penduduk ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu golongan Eropa, termasuk juga di sini orang-orang Jepang. Yang kedua yaitu golongan pribumi, dan yang ketiga yaitu golongan timur asing kecuali yang beragama Kristen. Nah, kemudian setelah merdeka, pemerintah Indonesia membentuk sejumlah peraturan perihal masalah perkawinan ini. Di antaranya itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan juga rujuk. Kemudian undang-undang pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu mulai pada 1 Februari 1947. Nah, baru setelah sesudah tahun 1954, undang-undang ini diberlakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia pada tanggal 21 November 1946 tentang pencatatan nikah, rujuk, dan juga talak. Nah, kemudian sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Nah, pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan, sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan mempertegas dengan adanya pasal 4 kompilasi hukum Islam. Lalu dalam pasal 2 perkawinan dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan itu dilaksanakan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Nah, pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan juga rujuk. Nah, sedangkan di dalam KHI ini terdapat di dalam pasal 5 ayat 2. Nah, mendasarkan pada pengaduan dan fakta hukum perkawinan yang terjadi di Indonesia selama ini, nampaknya itu penting pencatatan perkawinan. Karena tidak sekedar ketertiban administrasi yang sebagaimana di dalam maksud di dalam pasal 5, tetapi memiliki implikasi terhadap identitas hukum sahnya suatu perkawinan. Nah, ahli waris, identitas anak, tapi politik hukum nasional masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai jaminan ketertiban administrasi dan kepastian hukum, bukan keabsahan sebuah perkawinan. Nah, adapun eksistensi hukum keluarga Islam di Indonesia ini
dalam konsistensi politik hukum dan liberalisme pemikiran Islam. Nah, dilihat pasca era reformasi, eksistensi kompilasi hukum Islam atau KHI ini pernah mengalami kritikan dari berbagai macam kelompok. Salah satunya yaitu counter legal draft. KHI ini, rumusan pasal dalam KHI ini menurut CL di KHI ini ada tidaknya kesetaraan gender gitu ya, merupakan isu dominan dibandingkan isu-isu yang lebih demokratis, hak asasi manusia, maupun pluralisme. Nah, meskipun digoyang oleh berbagai macam kritik gitu ya atau penyerangan dari CDL ini, historis menunjukkan bahwa CDL KHI tidak dapat merubah konstruksi hukum dalam KHI. Nah, meskipun demikian, terdapat beberapa pasal dalam KHI yang terkesan bias kondisi gender memihak, tetapi hal tersebut dapat dicarikan solusi alternatifnya secara kekeluargaan dan tetap mengikuti regulasi dalam kompilasi hukum Islam. Nah, selanjutnya yaitu perihal dinamika legislasi hukum keluarga Islam berdasarkan kompilasi hukum Islam. Nah, di mana dinamika legislasi hukum Islam itu tergambar di dalam sejarah lahirnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, dari sudut lingkup makna, kehadiran kompilasi hukum ini merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama tentang adanya, yang pertama yaitu adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial. Yang kedua yaitu aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional dalam ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum. Yang ketiga yaitu responsi struktural dini melahirkan rangsangan kompilasi hukum Islam. Nah, yang keempat yaitu alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal dengan kesepakatan bahwa KHI ada rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. Nah, KHI ini dipandang sebagai proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis dalam penerapan perundang-undangan. Dalam penyusunan dapat dirinci pada 2 tahapan, yaitu yang pertama dengan tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua yaitu tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasul, khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi dari KHI ini. Nah, KHI ini merupakan jalan pintas mengenai kekosongan hukum material di peradilan agama yang mengakibatkan disparitas putusan-putusan pengadilan agama selama ini. Nah, hal itu terjadi disebabkan karena tidak adanya kitab hukum positif dan unifikasi. Nah, selama belum terwujudnya cita-cita memiliki hukum positif, Undang-Undang Perdata Islam ini melalui jalur formasi ketatanegaraan untuk sementara dicukupkan dalam bentuk kompilasi. Untuk materi yang keenam yaitu tentang politik hukum Islam dalam bidang ekonomi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya hari ini hukum ekonomi syariah di Indonesia berkembang secara masif. Di antaranya yaitu ekonomi syariah, bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya itu sangat berkembang di Indonesia. Adapun perihal masalah kedudukan ekonomi Islam dalam tatanan hukum di Indonesia. Nah, kedudukan posisi hukum ekonomi Islam di Indonesia itu kedudukannya sudah sejajar dengan hukum nasional. Nah, ekonomi Islam modern itu relasinya dengan ekonomi Islam. Salah satu modernisasi hukum Islam yang paling signifikan adalah munculnya bank syariah, yang mana bank syariah ini merupakan bank yang menerapkan sistem hukum Islam. Di antaranya Abdul Said mengatakan bahwasannya faktor utama munculnya bank syariah itu munculnya kelompok yang menyatakan bahwa riba itu haram. Kemudian melimpahnya minyak di negara Teluk yang berdampak terhadap meningkatnya kemakmuran negara-negara di sekitarnya. Ya, lalu adanya adaptasi yang dilakukan beberapa negara terhadap konsep riba. Nah, setidaknya ada 2 model sistem negara yang menerapkan konsep ekonomi syariah, yaitu negara yang menerapkan sepenuhnya sistem keuangan syariah seperti halnya Iran, Sudan, dan juga Pakistan. Negara yang menganut sistem keuangan ganda yaitu konvensional dan juga Islam seperti halnya mungkin di Indonesia. Nah, selanjutnya itu perihal relevansi politik dengan hukum Islam di Indonesia.
Nah, terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi tonggak bagi awal perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Nah, sejak saat itu perkembangan keuangan syariah terus diulang-ulang dan diadvokasi oleh pegiat moneter syariah, eh, para pakar tak kenal lelah. Hal ini terus diawasi oleh yayasan-yayasan yang lahir dari perkembangan ini. Misalnya Dewan Syariah Umum, Majelis Ulama Indonesia, Kelompok Masyarakat Keuangan Syariah atau disebut juga dengan MES, hubungan analisis pasar syariah, perkembangan moneter syariah dan lain sebagainya. Nah, yang mana Badan Penyelenggaraan Pasar atau disebut juga dengan PAPEPAM. Nah, perkembangan ini juga melahirkan berbagai macam undang-undang dan pedoman yang berbeda. Misalnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Syariah atau disebut juga dengan SBSN. Perbedaan pedoman Bank Indonesia, pedoman Bapepam, dan pedoman lainnya. Untuk materi yang ke-7 yaitu tentang politik hukum Islam dalam bidang pengelolaan zakat. Nah, zakat itu sendiri secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkembang, dan adapun secara istilah, zakat adalah pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, selain zakat itu sebagai kewajiban bagi umat Islam, zakat juga mendapatkan nilai humanisme antara sesama umat manusia. Nah, adapun sejarah perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia diantaranya terbagi ke dalam beberapa fase, yaitu pengelolaan zakat di era prakemerdekaan, yaitu terbagi dua, yaitu zakat pada masa kerajaan dan juga zakat pada masa penjajahan. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan zakat di era pasca kemerdekaan. Nah, pada masa pasca kemerdekaan ini, pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor A7 17367 pada tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Nah, kemudian Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat ini berlangsung menurut hukum agama. Nah, kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan BAJ dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, kemudian pengelolaan zakat pada masa era Orde Baru ini di mana pada tanggal 22 Oktober 1968 dalam rangka peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara dibentuk sebuah badan amil zakat, infak, dan sodakoh atau disebut juga dengan BAJIS. Nah, kemudian pada tanggal 12 Desember 1989 ini dikeluarkanlah Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang pembinaan zakat, infak, dan juga sodakoh. Lalu kemudian pada tahun 1991 dikeluarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Kementerian Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh. Nah, selanjutnya yaitu perihal tentang pedoman pembinaan teknis Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodako ini dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang pembinaan umum Badan Amil Zakat, Infak, dan juga Sodako. Nah, kemudian pengelolaan zakat pada era reformasi. Nah, pada era reformasi inilah lahir dua produk undang-undang tentang zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat ini diwujudkan dalam bentuk disahkannya undang-undang tersebut. Nah, kemudian perihal eksistensi zakat dalam hukum Islam dan hukum nasional. Nah, dalam hukum nasional itu ada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan terintegrasi akuntabilitas. Nah, dalam hukum Islam, adapun syarat wajibnya zakat itu harus dipenuhi oleh mereka yang terkena wajib zakat. Di antaranya adalah pertama itu orang Islam, orang merdeka, milik sempurna, sampai 1 nisab, dan sampai 1 aul atau juga 1 tahun. Nah,
Sebagaimana yang sudah tadi disebutkan bahwasannya politik hukum Islam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Nah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 itu merupakan embrio dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini tentang pengolahan zakat. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelolaan zakat sepenuhnya oleh pemerintah melalui Bajnas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, yang dilaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional ini meliputi regulator sebagaimana tercantum di dalam pasal 7 ayat 1 maupun sebagai fungsi operator. Nah, di mana Bajnas di setiap tingkatan itu dibentuk UPJ. UPJ itu unit pengumpulan zakat di setiap instansi pemerintah hingga ke tingkat kelurahan, dengan menjalankan fungsi yang ganda sebagai regulator maupun sekaligus sebagai operator. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini memberi penguatan yang signifikan kepada Bajnas, yaitu ditetapkannya sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, itu semata-mata dari saya secara pribadi. Apabila ada lebihnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.